Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Suci, suci, suci. Mari kita naikkan dan tinggikan namanya. Haleluya. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan berkuasa, Allah Tritunggal, agung namamu. segala puji, Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. inilah nyanyian kami, inilah pujian kami Tuhan. Suci, 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 Kau kudus tersungguh. Di depan tatamu, Di depan tatamu, memberi mahkotanya, segenap malaikat segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada sampai selama-lamanya. selamanya. Mari bersama-sama segala puji, Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. surga bumi Kan berseru. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Segala pujian, Segala pujian bagimu, segenap nafas kami Tuhan. nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru-seru, kuduslah Tuhan namamu.
Suci, 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 murah dan perkasa. Suci, 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 murah dan berkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi ini. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang sebagai pemimpin akan ibadah kita pada hari ini. Kebaktian kita pada pagi ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memimpin dan menyertai kita sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan katakan demikian. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Amin, amin, amin. Amin, amin, Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mempunyai kekuatan untuk memuji Tuhan, rindu untuk memuji Tuhan. Mazmur 118 ayat yang ke-29 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersama-sama berikan salam kepada kiri kananmu. Kita berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan pujian ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja. Di mana? di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri Rahmat yang Mari kita lompat bersama-sama. Kakiku melepas bagimu, ya. Rahmat-Mu baru tiap pagi. Mari semuanya bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan, Kasih jempol buat Tuhan. sebab Dia baik, Shake. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na na
na na na na na na na na na na na na na na na. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Na 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 na. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya semua yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang siap-siap Bapak Ibu. Kita lompat sama-sama. Melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih jempol buat Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 lagi na 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 na. Siap-siap ya, tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang ganti. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Sungguh kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita telah membawa korban pujian kita kepada Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari sebelum kita memasuki doa syafaat, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama merenungkan segenap kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Besar kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Dia telah mencurahkan darah bagi kita, mencurahkan hidupnya bagi kita. Haleluya. Mari pada hari ini kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Sungguh aku lah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia
dan terindah Kau Yesus. Mari lebih sungguh datang kepada Tuhan. Besar mulia kasih-Mu. Ini nyanyian kami Tuhan. Korbankan hidup, Ini rasa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. curahkan Darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat kita dan katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia, karena kasih-Mu oh yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Dengan setengah suara kita nyanyikan pujian ini. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, ya Tuhan Yesus, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita mau berdoa pada hari ini, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa juga untuk gereja kita. Kita juga berdoa untuk kota kita. Biarlah doa kita boleh didengar Tuhan, dan segenap pergumulan-pergumulan daripada bangsa dan negara kita, maupun kota kita, maupun gereja kita, boleh Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang indah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami pada hari ini datang kepadamu, menaikkan rasa syukur kami, terima kasih kami ya Tuhan, atas segenap karya-Mu dalam kehidupan kami, atas segenap kasih-Mu yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau campur tangan dalam segenap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan dapat melakukan segenap perkara-perkara yang besar dan ajaib di tengah-tengah negeri kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong para pemimpin kami. Beri mereka hikmat ya Tuhan untuk mengatur bangsa dan negara ini Tuhan. Sehingga bangsa dan negara ini ya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terlebih ya Tuhan, kami boleh melihat segenap kasih dan karunia Tuhan yang melimpah atas bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami berdoa dalam kekhawatiran kami Tuhan akan ekonomi, khususnya resesi ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk usaha-usaha daripada pemerintahan kami ya Tuhan, yang memberikan dana bagi para pekerja, bagi para usaha-usaha modal menengah maupun kecil ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kiranya Tuhan memberikan pimpinan ya Tuhan, sehingga dana-dana tersebut boleh tepat diterima oleh orang-orang yang tepat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan,
Kami mau menaikkan doa kami untuk kota kami ya Tuhan, Sidoarjo. Kiranya Tuhan mau menolong. Tuhan, Kau tahu bahwa Sidoarjo saat ini berada pada zona merah ya Tuhan. Tetapi kami yakin percaya ya Tuhan, bahwa tangan kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi kota kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan sehingga COVID-19 ini ya Tuhan, penularannya boleh semakin hari boleh semakin menurun ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kiranya Tuhan memberikan bantuan ya Bapa bagi para usaha-usaha kecil, mereka-mereka yang melakukan usaha-usaha mereka di tengah COVID-19 ini ya Tuhan, yang begitu sulit ya Tuhan di segala lini. Tetapi kami yang percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan pertolongan bagi kota kami Sidoarjo ini Tuhan. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, kiranya Tuhan memberikan pertolongan, terkhusus Bapa kiranya Engkau memberikan hikmat, marifat bagi para pemimpin kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan setiap jemaat-jemaat-Mu pertolongan Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan, tiap-tiap pergumulan daripada jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami yakin percaya Bapa bahwa Engkaulah satu-satunya tempat sandaran kami, tempat jawaban kami ya Bapa. Engkaulah gunung batu kami ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan pertolongan bagi kami. Dan kami yakin dengan iman Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita selanjutnya. Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkan. Apapun yang menjadi kesusahan dalam kehidupan kita, pergumulan kita, bahkan salib kita, mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan, terus tetap setia, tidak menyerah. Sebab kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada kehidupan kita. Tuhan senantiasa dekat dalam kehidupan kita. Maka melalui pujian ini kita boleh diingatkan untuk terus kuat di dalam Tuhan, terus bersandar di dalam Tuhan. Ku hidup bagimu. Bapak Jimmy dan Ibu akan menyanyikan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran, Makasih Tuhan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. mari bersama-sama dengan lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, Kehendak-Mu,
janjiku kepadamu. Ini komitmen kami Tuhan, ini keyakinan kami sama-sama. Mau ku hidup, oh, ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan pernah bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini diadakan tukar mimbar sinode. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Trofimus dari GKMI Ark of Worship dari Jakarta. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya, saudara sekalian, shalom. Jemaat GKMI Sidoarjo yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita masih ibadah secara online. Saudara beribadah di rumah masing-masing. Saya berdoa kiranya tidak akan mengurangi rasa sukacita kita ketika kita beribadah walaupun dilaksanakan secara online dan diikuti di rumah-rumah jemaat. Hari ini adalah hari tukar mimbar sinode Ark of Worship melayani di Sidoarjo. Sehubungan dengan adanya wabah yang sedemikian rupa membuat tukar mimbar tidak bisa dilaksanakan secara offline, tetapi dilaksanakan secara online. Nah, saya bersyukur inilah untuk pertama kalinya saya melayani GKMI Sidoarjo. Sekalipun dilaksanakan secara online, tetapi saya berdoa kiranya tidak mengurangi rasa sukacita dan kebersamaan kita sebagai bagian dari sinode GKMI. Saya rindu kita semuanya berbahagia dan bersukacita karena kita bertumbuh bersama-sama. Salam dari jemaat GKMI Ark of Worship di Serpong. Untuk saudara sekalian, doa kami kiranya jemaat GKMI Sidoarjo bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah salib yang harus dipikul oleh Stefanus. Diambil dari Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Sebelum kita jauh membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak jemaat sekalian berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dan kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Sekalipun dilaksanakan secara online, tetapi kiranya ini dapat menjadi berkat bagi jemaat GKMI Sidoarjo dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Dan kami hamba berdoa kiranya firman yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini membawa kami semakin mencintai Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, menginspirasi kehidupan kami, mengencourage kami supaya terus hidup di dalam kegairahan, dalam mengikut Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Jadikan benih dan memberkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya berdoa kiranya jemaat yang mengikuti dari rumah, kita bisa bersama-sama mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, ada rahmat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kisah Rasul 6 ayat 8-15, demikian firman Tuhan berkata, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertine. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saudara sekalian, dari 7 orang diaken yang diangkat oleh para rasul untuk melayani jemaat Tuhan, maka yang paling menonjol dari ketujuh itu adalah Stefanus. Nah, apakah yang lain itu tidak penuh dengan roh dan iman sama seperti Stefanus sehingga tidak menonjol seperti Stefanus? Apakah yang lain tidak dianugerahi kuasa untuk melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Stefanus? Saudara, berdasarkan rekomendasi yang kita baca, bagaimana mereka dipilih oleh para rasul, maka kita tahu, saudara, bahwa 6 diaken yang lainnya juga adalah orang-orang yang penuh dengan roh. Mereka penuh dengan iman. Juga dianugerahi dengan kuasa untuk melakukan mujizat juga. Nah, lalu mengapa dari 7 orang diaken itu yang paling menonjol adalah Stefanus? Sehingga tercatat paling panjang sejarah pelayanannya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, sebetulnya saudara, kalau kita membaca baik-baik perikop yang baik sebelum atau sesudah yang tadi kita baca, maka kita menemukan saudara bahwa di bawahnya Stefanus ke pengadilan agama hingga dirajam dengan batu, bukan oleh karena dia melakukan sebuah pelayanan yang terus-menerus melebihi 6 diaken yang lainnya. Atau melakukan mujizat-mujizat lebih banyak dari 6 diaken lainnya. Bukan, saudara. Tetapi karena jemaat Yahudi yang dikenal sebagai jemaat orang Libertin, yang terdiri dari orang-orang Kirene, dari Libya ini,
orang-orang Alexandria yang dari Mesir, orang Kilikia, dan orang-orang dari Asia yang sedang bersoal jawab dengan Stefanus. Atau dengan kata lain, mereka sedang berargumen. Nah, istilah sekarang adalah debat, saudara. Mereka sedang melakukan perdebatan, bersoal jawab dengan Stefanus. Nah, karena hikmat yang dimiliki oleh Stefanus yang begitu luar biasa dengan pertolongan Roh Kudus, maka tokoh-tokoh tersebut dapat dikalahkan, saudara, dalam perdebatan itu. Coba perhatikan ayat 9 sampai 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertin, orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dari Roh Kudus yang mendorong dia untuk berbicara. Nah, saudara, karena kalah debat itulah, maka mereka menjadi malu, saudara. Mereka merasa direndahkan, mereka merasa dipermalukan oleh Stefanus. Nah, saudara, hati-hati ya. Jangan suka mempermalukan orang di depan umum. Nah, tanpa sadar ada banyak orang, termasuk pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin perusahaan atau pemimpin-pemimpin di dunia pendidikan, pemimpin-pemimpin di dunia dan area-area yang lain. Seringkali mempermalukan anak buahnya di depan umum. Sebetulnya tujuannya baik supaya orang itu berubah, tetapi caranya yang salah. Yang mempermalukan dan membuat luka bagi orang yang dipermalukan. Nah, banyak orang tua juga melakukan hal yang sama. Karena anaknya tidak bisa ditegur di rumah, maka seringkali ditegur di depan orang lain. Dengan maksud supaya anaknya berubah. Tetapi ternyata tidak. Malah anaknya terluka, anaknya marah karena merasa dipermalukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu hati-hati, saudara. Jangan suka mempermalukan orang lain, apalagi anak-anak saudara. Atau istri atau suami, saudara, karena jangan-jangan malah menimbulkan luka hati, luka batin dalam dirinya. Nah, dalam kasus Stefanus tidak bermaksud mempermalukan sebetulnya jemaat orang Yahudi ini, atau jemaat yang dikenal sebagai jemaat Libertin. Tetapi sebaliknya, jemaat Libertin itulah yang mengajak debat Stefanus. Dengan tujuan untuk mempermalukan Stefanus. Untuk membuat Stefanus itu direndahkan tujuannya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kisah Stefanus ini bukan kisah pertama. Di mana ada orang bersoal jawab, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari kesalahan. Untuk menjebak dan mempermalukan orang yang mereka ajak debat. Nah, Yesus pernah mengalaminya. Kalau saudara membaca kitab Injil, maka saudara menemukan misalnya para ahli Taurat dan orang Farisi mengajukan pertanyaan, apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Pertanyaannya baik, tapi tujuannya tidak baik. Orang Farisi dan orang Saduki bertanya tentang Yesus membayar pajak atau tidak. Tujuannya baik. Maksudnya untuk mempertanyakan, tetapi ada motif untuk menjebak dan mempersalahkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, saudara, di depan Yesus. Dan kemudian bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan, kalau menurut hukum Taurat perempuan ini harus dilempari batu. Apa pendapatmu tentang hal ini? Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu dengan motif untuk menjebak, untuk mempermalukan, dan kemudian melaluinya bahkan bisa menangkap Yesus dan layak untuk dihukum, saudara. Dan masih banyak hal yang lain sebetulnya. Ini hal yang pertama, karena merasa malu, maka mereka menghadapkan Stefanus ke depan mahkamah agama.
Yang kedua jengkel, saudara. Atau tersinggung. Harga dirinya merasa direndahkan. Karena dikalahkan oleh hikmat yang dimiliki oleh Stefanus, mereka merasa jengkel. Mereka merasa tersinggung harga dirinya, saudara. Bersoal jawab, berdiskusi, serta berdebat, saling menyampaikan argumen berkenaan dengan satu topik adalah hal yang biasa sebetulnya. Kalah debat itu juga adalah hal yang biasa. Tetapi mengakui dengan rendah hati kelebihan orang lain itu tidak mudah, saudara. Ketika kita di awal merasa lebih pandai, merasa lebih hebat, merasa lebih jago. Tetapi ketika berdebat, pendapat kita dapat dipatahkan, bahkan bukan hanya dipatahkan, ternyata pengetahuannya jauh lebih tinggi daripada kita. Dan orang-orang yang kita pandang lebih pandai daripada kita itu, ya, tidak lebih pandai daripada kita, itu menjadikan kita nampak begitu bodoh, saudara. Ternyata mereka itu luar biasa. Ya. Nah, kita menjadi jengkel. Mengapa kita bisa dikalahkan oleh orang yang nampaknya biasa-biasa saja? Kita jengkel karena tidak mampu membalas atau menyampaikan argumen, pendapat yang lebih baik daripada mereka. Kita tersinggung, kita merasa pandai tetapi dikalahkan oleh mereka. Akibat kejengkelan itu, maka seringkali kita melakukan sesuatu untuk menjatuhkan orang tersebut. Kita menggunakan cara-cara yang licik, yang bahkan kadang tidak bermoral untuk menjatuhkan mereka. Misalnya, menebarkan gosip. Isinya isu-isu sensitif yang dapat membuat massa menjadi marah, yang dapat membuat massa menjadi beringas, saudara. Yang melaluinya kita dapat menjatuhkan mereka bila perlu menghancurkan hidup mereka. Saudara, pada masa itu isu sensitif yang paling gampang menyulut kemarahan para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah 3 hal. Yang pertama, menghujat Allah. Yang kedua, menghina bait Allah. Yang ketiga, menghina Taurat dan tradisi agama Yahudi, saudara. 3 hal ini, saudara. Isu sensitif. Nah, orang Farisi, ahli Taurat, itulah yang dilakukan kepada Yesus. Dengan 3 hal ini, mereka menyalibkan Yesus. Saudara, bagi orang Yahudi, tuduhan menghujat Allah itu tidak boleh, saudara. Dan itu menyakitkan. Itu memalukan, saudara. Oleh karena itu, isu menghujat Allah, isu menghina Allah, menghina bait Allah, menghina Taurat dan mengubah tradisi adalah tuduhan yang sangat mendapat perhatian dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kejengkelan, perasaan tersinggung, perasaan malu membuat orang-orang libertin ini mencari cara untuk melenyapkan Stefanus. Nah, karena dianggap Stefanus sebagai ancaman, saudara. Nah, saudara, hati-hati dengan perasaan mudah tersinggung, saudara. Perasaan mudah iri, hati-hati, saudara. Oleh karena itu Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan baik, saudara, supaya tidak mudah tersinggung. Jaga hati dengan baik, supaya tidak mudah sakit hati, dan tidak dikuasai oleh perasaan paling benar, paling suci, paling pintar, paling rohani, paling kaya dan lain-lain. Yang gampang membuat kita tersinggung, saudara. Saudara, untuk memuaskan, untuk memenuhi kemarahan mereka, maka orang-orang libertin yang kalah debat itu menggunakan isu yang sensitif itu terhadap Stefanus. Apa itu, saudara? Menghujat Allah, menghina bait Allah, dan menghina Taurat.
Caranya bagaimana, saudara? Mereka menghasut orang-orang supaya menuduh, menggunakan tuduhan tersebut kepada Stefanus. Saudara, kata menghasut, terjemahan yang lain adalah memberikan rasuah. Apa itu memberikan rasuah? Memberikan rasuah itu berarti menyuap, saudara. Dan memberikan suap kepada orang-orang supaya menggunakan 3 isu sensitif ini terhadap Stefanus. Supaya Stefanus dihukum mati, saudara. Jadi demi tujuan, untuk mencapai tujuan melenyapkan Stefanus yang telah membuat mereka merasa malu, yang telah membuat mereka merasa direndahkan, yang membuat mereka merasa tersinggung dan marah, mereka menyuap para pemimpin-pemimpin agama. Mereka menyuap para ahli Taurat, mereka menyuap orang-orang Farisi agar tujuan mereka tercapai. Dan ternyata tujuan mereka tercapai, saudara. Stefanus dilempari dengan batu. Saudara, hal yang sama terjadi dengan kita, bukan? Karena rasa malu, rasa tersinggung, rasa direndahkan, kadang-kadang, saudara, kita tidak segan-segan menggunakan tangan orang lain untuk mencelakakan orang yang kita benci. Tangan orang lain itu bisa jadi aparat hukum. Tangan orang lain itu bisa jadi orang yang kuat tenaganya, orang yang garang wajahnya. Tangan orang lain itu bisa jadi orang yang memiliki pengaruh, orang yang memiliki kekuasaan lainnya, saudara. Saudara, mengakui kelebihan orang lain tanpa merasa sakit hati, tanpa merasa direndahkan itu tidak mudah sebetulnya. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, wow, sangat luar biasa, saudara. Salib yang harus dipikul oleh Stefanus bukan hanya beratnya melayani para janda-janda dan orang-orang miskin lainnya, atau beratnya tugas yang diberikan oleh para rasul. Bukan hanya itu yang menjadi salib yang harus dipikul setiap hari oleh Stefanus. Tapi salib yang harus dipikul oleh Stefanus adalah salib menjadi martirnya Tuhan. Saudara. Salib menjadi martirnya Allah. Saudara, tahukah saudara bahwa salib adalah jalan menuju kemuliaan? Saudara, salib yang dimaksud untuk menuju kepada kemuliaan bukan kalung salib dengan permata di tengah-tengahnya. Seharga sekian puluh juta, seharga sekian ratus juta. Tidak, saudara. Saudara, kita akan menikmati kemuliaan apabila kita menyatu dengan salib Kristus. Karena salib adalah program Allah bagi umatnya untuk menikmati kemuliaan. Karena tanpa salib tidak ada kemuliaan. Tanpa salib tidak ada mahkota kemuliaan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang memikul salib yang berbeda-beda. Mungkin secara ekonomi, mungkin secara sakit penyakit, mungkin tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak, dan banyak hal lainnya. Tapi salib itulah yang membawa kita kepada kemuliaan. Salib adalah jalan kematian. Karena salib adalah tempat kematian dari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Manusia lama kita. Tempat kematian pola hidup kita yang lama, saudara. Salib adalah tempat kita memakukan semua dosa kita. Memakukan semua kejahatan kita. Salib adalah tempat kita memakukan semua kedagingan, semua keduniawian kita. Dan semua cara hidup Mesir kita yang pernah kita hidupi, di sanalah kita memakukannya. Mematikan semuanya. Dan kita hidup hanya oleh Kristus dan anugerah Tuhan. Hidup tanpa dosa, tanpa cacat celah. Sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Saudara, salib adalah jalan kita belajar menjadi murid Kristus. Menjadi Kristen berarti mengambil keputusan untuk berjalan seperti Kristus
ajarkan, saudara. Oleh karena itu apabila kita berjalan di luar yang Kristus ajarkan, kita bukan orang Kristen sebetulnya. Dan sudah pasti kita bukan murid Kristus. Memikul salib itu sama seperti memikul kuk. Bergerak bersama Kristus, berjalan bersama Kristus di jalan yang ditunjukkan oleh Kristus kepada kita. Kalau saudara membaca bahasa Yunaninya, memikul salib itu menggunakan kata bastaso. Apa artinya bastaso, saudara? Bastaso itu berarti merasakan seperti yang dirasakan oleh Kristus. Salib tidak hanya diletakkan di atas pundak kita. Salib tidak hanya kita pikul di pundak kita. Tetapi berjalan sambil memikulnya dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Stefanus punya salibnya sendiri. Saudara dan saya punya salibnya masing-masing. Saya berdoa, salib itu tidak hanya ada di pundak kita. Mari kita pikul, kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Dan menyelesaikan semua yang ditanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Di salib itulah ada kemuliaan Tuhan. Di salib itulah ada kematian. Tapi di salib itu juga kita berjalan bersama dengan Tuhan menuju kepada mahkota kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Biarlah hati kami dibungkus dengan kemurnian. Sehingga kami boleh belajar untuk tidak mempermalukan orang lain. Kami belajar untuk tidak tersinggung dan tidak terluka. Oleh karena ada orang-orang yang mengalahkan kami, yang melakukan hal-hal yang mungkin kami pandang tidak baik. Tapi kami mau belajar, memikul itu, menanggung itu sebagai murid-murid Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Stefanus punya salibnya sendiri. Kami pun punya salibnya sendiri. Biarlah ketika kami memikul salib yang harus kami pikul, kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kami mampu memikulnya sampai pada garis akhir. Dan ujungnya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Ujungnya kami boleh melihat kedagingan kami semakin mati. Manusia lama kami mati dan hidup baru kami semakin tumbuh dengan baik. Hidup kerohanian kami semakin indah. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada garis akhir. Berkati jemaat-Mu di kami Sidoarjo. Kiranya jemaat ini pun bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Berkati Pak Freddy dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja GKMI Sidoarjo ini. Supaya melalui mereka nama Tuhan tetap dipermuliakan. Jemaat Tuhan bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik bagi Tuhan, nats persembahan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sama-sama memberikan hati kita, memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami telah menikmati segenap pujian kami bagi Tuhan, firman Tuhan yang kami boleh cerna hari ini Tuhan. Biarlah dengan sungguh-sungguh kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan mau berkenan atas persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian Tuhan penebusku.
Kita mau mengingat segenap kebaikan Tuhan, atas segenap karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Berikan harapan dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan, Kau berikan harapan, oh, dalam kesesatan. agunglah perbuatan-Mu Tuhan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, penebusku. Sama-sama naikkan pujian ini. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menutup ibadah kita dengan satu pujian yang sungguh menguatkan dan meneguhkan kita. Biarlah kita lebih sungguh hidup bagi Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan, pergumulan kita, biarlah kita terus tetap setia kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Kau kebenaran bagi kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, oh, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap, Oh, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak
kasih-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, kalau ku hidup bagimu. Oh, hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup Tuhan, kami mau hidup bagimu. Hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada hambanya kami persilahkan. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, di penghujung rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Kira kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sejati dan ajaib, penghiburan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus, kiranya boleh memimpin, menyertai kita sekalian, mulai sekarang sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan, amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari mengambil waktu teduh. Selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.